Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji syukur senantiasa mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberikan segala kebaikan kepada kita. Hari ini Allah memberikan kebaikan kepada kita, bahwa kita semua dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun 1441 Hijrah bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Ini sebuah nikmat yang layak dan patut untuk kita syukuri, karena tidak semua orang bisa ketemu Ramadan, dan kita bersyukur kepada Allah tahun ini masih dipertemukan dengan Ramadan. Walaupun kita sama-sama tahu ada di antara saudara kita yang hari ini sudah tidak bersama dengan kita, sahabat kita, jemaah kita, pasangan hidup kita sudah tidak bersama lagi dengan kita. Ini sebuah nikmat yang harus kita syukuri, karena Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Pendengar yang insya Allah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita tidak hanya menyampaikan salawat, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti risalah-risalahnya. Hari ini kita mensyukuri akan nikmat datangnya bulan suci Ramadan. Tentu rasa syukur itu tidak hanya terucap di mulut dengan mengucapkan alhamdulillah, tidak hanya diyakini dalam hati, tapi bagaimana kita bisa melaksanakan dalam bentuk perbuatan. Syukur itu bagaimana kita datangnya bulan suci Ramadan di tahun ini akan sangat berbeda dengan di bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Hari ini Ramadan kita tidak hanya diuji untuk tidak makan dan tidak minum selama bulan suci Ramadan, tapi kita juga diuji oleh Allah di tengah pandemi COVID-19 atau Corona. Tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita tidak boleh patah semangat. Kita tidak boleh merasa sedih karena adanya COVID ini. Walaupun mungkin tarawih kita yang tidak semarak, tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Puasa kita mungkin suasananya tidak sama dengan di tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi semangat kita untuk menyambut dan mengisi di bulan Ramadan ini harus tetap ada pada diri kita. Nah, semangat inilah yang perlu kita tumbuhkan. Dengan semangat kita bertemu dengan Ramadan ini, walaupun hari ini aktivitas kita dibatasi, aktivitas kita secara sosial, secara horizontal, hubungan kita dengan manusia dibatasi. Kita tidak boleh kita keluar rumah, tidak boleh berkumpul di keramaian. Kita dianjurkan untuk berdiam saja di rumah. Tapi ada satu hal yang terpenting. Hari ini ada hikmah di balik COVID-19. Apa itu? Kalau hubungan sosial hablum minallah kita dibatasi, tapi hubungan kita dengan Allah tidak dibatasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengajak kepada kita, ayo pastikan hubungan kita secara vertikal dengan Allah kita tingkatkan. Kalaulah mungkin kita di tengah-tengah COVID-19 ini sudah sekian lama, sejak awal bulan Sya'ban kita sudah dihadapkan dengan suasana Corona ini, membuat kita akhirnya berdiam diri di rumah, membuat kita tidak melakukan aktivitas apa-apa. Tapi boleh kita berhenti, jasad kita tidak kemana-mana, tapi hati kita, pikiran kita, tentu juga fisik kita tidak ada berhenti untuk kita meningkatkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah ini sesuatu yang penting. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kesempatan di tengah Covid-19 ini, mari kita meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Hubungan, sekali lagi saya katakan, hubungan kita dengan manusia dibatasi, hubungan kita dengan Allah tidak dibatasi. Maka ayo kita pastikan bahwa Ramadan tahun ini harus menjadi lebih baik dibandingkan tahun Ramadan yang sebelumnya. Kenapa? Karena mungkin kalau di tahun yang lalu kita disibukkan dengan berbagai aktivitas, disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang kadang-kala kita sampai lalai dengan akan adanya bulan suci Ramadan. Maka kesempatan ini ayo mari ya, dalam suasana yang hening, suasana yang sepi, suasana yang tidak semeriah seperti yang di hari-hari yang lainnya, maka tidak salah kalau Ramadan tahun ini harus kita isi dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu apa? Maka pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, tidak ada cara bagaimana agar Ramadan ini lebih semangat, lebih semarak dihidupkan dalam suasana diri kita, suasana keluarga kita. Maka kesempatan ini ayo kita bersama menghadirkan Ramadan di rumah kita. Apa itu maksudnya menghadirkan Ramadan di rumah kita? Artinya bahwa Ramadan yang hari ini sudah bertemu sama kita, ini mau kita apain? Kita mau ngapain kita bersama Ramadan di tahun ini? Kita kerja sudah di rumah, kita belajar sudah di rumah, kita tidak melakukan aktivitas yang lain, tinggal meningkatkan ibadah kita di rumah. Maka sangatlah tepat di tahun ini menghadirkan Ramadan itu di rumah kita. Dengan cara apa? Yang pertama, bagaimana kita mengajak kepada istri dan anak memiliki program khusus. Apa di antaranya? Programnya yang pertama, bagaimana kita di bulan Ramadan ini mengajak kepada istri dan anak untuk bisa membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Masing-masing kita, istri dan anak, kita harus punya targetan. Mau berapa kali kita hatam? Kalau mungkin tahun kemarin kita nggak hatam, mungkin kita hatam tapi istri kita atau mungkin anak kita nggak hatam, atau sebaliknya istri kita hatam, anak kita hatam, kita sendiri nggak hatam. Maka tahun ini ayo minimal kita sekali menghatamkan. Lebih bagus 2, 3, bahkan mungkin sampai 4 kali, tergantung kemampuan kita. Tapi yang pasti kalau kita nggak mau baca Quran, mau ngapain kita di rumah? Suasana kita suasana di rumah saja kok. Ya, hubungan nurani vertikal tidak dibatasi kan? Hanya hubungan sosial yang dibatasi. Maka ayo manfaatkan untuk bersama-sama membaca Quran. Kemudian yang kedua, di bulan suci Ramadan ini ajak istri dan anak kita, ayo pastikan bahwa kita semua melaksanakan sholat 5 waktu, tepat waktu, di awal waktu, dan tidak terlambat kita melaksanakannya. Kalau mungkin di hari-hari yang lain kita sholat mungkin masih suka terlambat, di hari-hari yang lain mungkin kita ibadah masih suka sering telat dan sebagainya. Makanya di bulan Ramadan, di suasana pandemik COVID-19 ini, ayo yang namanya sholat 5 waktu. Begitu kita dengarkan azan, tidak ada pilihan kecuali kita melaksanakan sholat. Baik itu sholat dilaksanakan di rumah karena kondisi COVID ini, atau kita melaksanakannya di masjid. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjaga sholat sunnah rawatib, sholat sunnah pengiring daripada sholat wajib. Yang disebutkan dalam sebuah hadis itu, kata Nabi, barang siapa yang menjaga sholat sunnah 12 rakaat, maka akan dibangunkan rumah atau istana di surga. 12 rakaat akan dibangunkan rumah di dalam surga. Bapak Ibu pengen nggak? Saudara semuanya, kalau kelak nanti kita dibangunkan rumah di surga, tentu kalau Allah yang bangun rumah, tentu beda dengan pengembang yang apa yang kita lihat hari ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha segalanya, gak mungkin memberikan rumah itu yang jelek. Maka kalau kita pengen rumah di surga nanti, punya pengen istana di surga nanti yang megah, maka ayo jaga sholat sunnah rawatib. Apa diantaranya? 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan kata Nabi, ra'atul fajri khairum minad dunya fama fiha. Barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, maka pahalanya bagaikan mendapatkan dunia dan seisinya. Luar biasa enggak? Luar biasa. Kemudian apalagi? 2 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat sebelum duhur. Jadi subuh tadi 2,
kemudian ditambah 2 berarti berapa? 6. Terus kemudian apa? 2 rakaat setelah duhur, berarti berapa? 8. Ditambah lagi dengan ba'da maghrib, berarti berapa? 10. Ditambah lagi ba'da isya, berarti 12. Nah, siapa yang menjaga sholat sunnah ini, maka sekali lagi saya katakan, kita akan mendapatkan istana di surga nanti. Maukah kita semua? Yakin gak kita dengan hadis ini? Kalau yakin, ayo kita amalkan. Baik, kemudian apa lagi? Di bulan Ramadan ini, menghadirkan Ramadan di rumah. Apalagi? Kita tahajud bersama, atau tahajud yang dilakukan oleh anggota keluarga kita. Di sana ada kita, ada istri, ada anak. Boleh kita mau bersama, boleh mau sendiri. Artinya apa? Alangkah bagusnya sebelum makan sahur, kita lebih baik melaksanakan sholat qiyamul lail sebagai sholat tambahan di luar tarawih. Mau 2 rakaat silahkan, mau 4, mau 6, mau 8, mau 10 juga silahkan. Paling enggak ya maksimal 8 rakaat lah. Kalau paling sedikitnya 2 sebelum kita makan sahur. Jadi kita bangun bukan orientasi kita makan sahur, tapi kita bangun hanya niat untuk beribadah kepada Allah. 1, melaksanakan sholat tahajud sebagai sholat tambahan di luar tarawih, dan kita bangun untuk makan sahur, kemudian kita mengakhirkan sahur agar subuhnya tidak telat. Dan kemudian yang terakhir, ayo di suasana Ramadan tahun ini, bagaimana menghadirkan Ramadan di rumah kita bersama-sama. Ayo kita hidupkan suasana untuk saling bersedekah, saling berinfak, karena bulan Ramadan adalah sebaik-baik untuk bersedekah. Nah, oleh karena itu, ingat bahwa kita sama-sama tahu kenapa kita perlu menghadirkan Ramadan di rumah kita. Karena kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan didasari dengan iman dan mengharap semata karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita, istri dan anak semua beribadah, yakin nggak bahwa kita akan mendapatkan ampunan dari Allah? Pertanyaannya adalah, siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Dari wajah-wajah saja kita adalah wajah-wajah pendosa, termasuk saya. Maka dengan melaksanakan ibadah Ramadan, menghidupkan Ramadan di rumah kita, insya Allah selesai Ramadan nanti kita akan dihapuskan dosa-dosanya seperti layaknya bayi yang baru terlahir dari ibunya. Alhamdulillah. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan ayo kita semangat untuk melaksanakan Ramadan dan semangat menghidupkan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.